Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fardansa. Saya dari SMKN 1 Puncak Cisarua, tepatnya dari jurusan perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sejarah yang terjadi di Indonesia, yaitu sejarah pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan. Yang akan saya bahas adalah tentang pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA, apa itu pemberontakan APRA? APRA yang berarti Angkatan Perang Ratu Adil adalah salah satu pemberontakan bersenjata yang dilakukan setelah kemerdekaan. APRA ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Raymond Westerling, salah satu mantan kapten khusus di tentara Belanda yaitu KNDL. Latar belakang pemberontakan ini adalah setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. RIS, dalam struktur RIS banyak negara bagian seperti salah satunya yaitu negara Pasundan yang merupakan hasil politik David et Impera Belanda. Sebagian kelompok pro Belanda menolak pembubaran negara-negara bagian tersebut dan tidak ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Raymond Westerling membentuk APRA tepatnya pada akhir 1949. Dengan tujuan apa? Kita tidak ada yang tahu, dan sini akan saya jelaskan. Raymond Westerling membentuk APRA pada akhir 1949 dengan tujuan mempertahankan bentuk federal dari RIS dan menolak integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya seperti ini. Raymond Westerling dan negara Pasundan ini tidak ingin ada yang namanya negara kesatuan, tapi mereka ingin tetap menjadi negara federal yang bisa kita lihat seperti negara Amerika, ada negara Amerika bagian ini, negara Amerika bagian itu. Nah, apa sih tujuan APRA? Tujuan APRA adalah menentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tadi telah saya jelaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ditentang oleh APRA karena APRA ingin tetap menjadi negara bagian atau menjadi negara sendiri. Yang kedua, mempertahankan sistem federal RIS. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi KNIL dan kelompok-kelompok bersenjata pro Belanda di Indonesia. Yang keempat, mendukung negara Pasundan dan menghalangi kekuasaan pemerintah pusat. Nah, sekarang kita lanjut ke jalan ceritanya. Jalannya pemberontakan, tepatnya pada tanggal 20 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung yang saat itu merupakan markas divisi Siliwangi bagian dari TNI. Dalam serangan itu, mereka membunuh sekitar 79 anggota TNI, menguasai beberapa titik penting di Bandung, namun mereka gagal menguasai seluruh kota dan gagal menangkap para pejabat militer Indonesia yang menjadi target mereka. Pemerintah Republik Indonesia kemudian segera mengirim pasukan untuk menembus pemberontakan ini. Akhir pemberontakan, pasukan ini berhasil memukul mundur dan menangkap banyak anggota APRA. Namun, Raymond Westerling melarikan diri ke luar negeri, tepatnya ke Singapura, lalu ke Belanda. Nah, pemerintah RIS makin yakin bahwa sistem federal melemahkan integrasi nasional kita. Nah, pada bulan-bulan berikutnya, negara-negara bagian seperti negara Pasundan dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, dari itu pun ada yaitu dampak pemberontakan APRA. Dampak pemberontakan APRA yaitu salah satunya menunjukkan lemahnya sistem federal, di mana sistem federal yang kita tahu negara menjadi negara-negara bagian. Ada satu pusatnya dan sisanya itu kayak negara-negara bagian seperti itu. Yang terjadi sebelum Indonesia diakui oleh Belanda menjadi beberapa negara seperti negara Pasundan dan lain-lain. Kemudian mempercepat pembubaran RIS dan pembentukan NKRI. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh kolonial pasca kemerdekaan. Yang keempat, menguatkan posisi TNI sebagai alat negara yang asli.